Ya, malam juga. Mungkin minta waktunya sebentar ya mengenai mental health nih dok. Kayaknya lagi ngetren banget kalau anak muda juga nih dok. Sebenarnya mental health itu apa sih? Mental health ya, itu kan kalau di Indonesia kan ya, itu berarti kan kesehatan mental. Berarti pengertiannya apa? Pengertiannya berarti itu suatu kondisi kesehatan, dia melibatkan aspek kejiwaan, psikis dan emosional individu. Jadi seseorang dikatakan ada dua berarti kan, bisa good mental health atau bad mental health kan. Ya. Kalau good mental health apa? Berarti kesehatan mental yang baik. Itu apa? Itu seseorang dalam keadaan di hidupnya, jiwanya tenang, memadai, sehingga dia bisa fokus dalam menjalankan produktivitas hari-harinya, sehingga apa? Relasi dengan orang lain pun dia menjadi semakin baik. Nah, sebaliknya jika seorang menggunakan kesehatan mental yang buruk apa? Dia mulai merasa emosinya tidak stabil. Nah, jadi dia kemampuan berpikirnya juga mulai terpengaruh. Terus dia sudah merugikan ke hubungan interpersonal dengan orang lain. Itu akan menjadi lebih buruk. Biasanya usia berapa ya dok ya, kan zaman sekarang kayaknya Gen Z masih pada banyak yang mengalami mental gitu. Ini menarik ya. Ada survei itu yang nama Indonesia National Adolescent Mental Health Indonesia ya. Itu menarik, tahun 2022 statistiknya ya. Jadi dari 15,5 juta remaja ya, satu dari 3 remaja itu pernah mengalami kesehatan mental. Nah, zaman sekarang kan dikondisikan apa? Berarti kan Gen Z kan, berarti ya. Ya, kalau ditanya kenapa? Mungkin ya pengaruh perkembangan teknologi ya. Pertama itu ya. Satu kan medsos sekarang ya, perkembangan medsos berkembang ya, satu ya. Kalau zaman saya ya katakan ya, kita kan nggak seperti sekarang, Instagram belum ada, YouTube belum ada, berarti kan kita tidak bisa melihat kehidupan orang lain dan pencapaian orang lain. Kita hanya fokus pada diri sendiri. Zaman sekarang begitu ada perkembangan teknologi dengan Instagram semakin baik, jadi orang sekarang banyak melihat. Begitu banyak melihat apa? Kelebihannya ada, tapi ingat begitu pencapaian orang dunia lain itu berhasil, jadi timbul banyak keinginan. Oh, saya pengen seperti itu, jadi pengen seperti yang dituju. Ya, pertanyaan sekarang, berhasil nggak? Pertanyaannya, berhasil nggak yang dituju seperti itu? Kalau berhasil ya bagus, tapi kalau tidak berhasil, itulah muncul stres, kesehatan mental mulai terganggu. Terus yang kedua, perkembangan medsos juga, berita-berita sekarang itu kan nggak semua berita positif ya, berita negatifnya kan banyak. Seperti apa? Kasus-kasus misalnya terorisme, kasus-kasus penyakit, katakan kemarin yang COVID gitu ya, itu kan begitu dipublish kan itu viral, jadi timbul efek mental, jadi cemas. Jadi itu pun akan menjadi, kalau orang tidak menyaring betul-betul, akan jadi cemas berlebihan. Jadi itu mempengaruhi kesehatan mental juga gitu. Cenderungan gitu dok, misalkan anak SD gitu yang masih di bawah 12 tahun tapi sudah berdaya anak SMA gitu, dalam pola pikir, dalam berpakaian juga itu jadi pengaruh juga nggak sih? Saya bilang sih kalau anak SD ya, itu sih kembali kepada orang tuanya menurut saya. Orang tua yang memegang peranan utama. Kalau untuk anak SD ya, itu orang tua. Jadi peranan orang tua ya, itulah, medsos bagus, tapi ingat harus dengan pengawasan orang tua. Nah, ada batas-batas itu. Kalau di luar negeri itu kan ingat tentang apa? Yang pendiri Facebook ya, itu ya. Itu anaknya sendiri kan, dia tidak dikasih akses ke medsos. Kenapa? Karena menurut orang tuanya itu anaknya belum siap. Jadi kembali ke orang tuanya gitu loh. Kalau orang tuanya mengizinkannya ke anak SD, berarti kan dia pengaruh di medsosnya. Lihat mungkin teman sebayanya, lihat mungkin ada tokoh idolanya, figur yang disuka di medsos. Jadi dia meniru. Selama itu menurut saya positif dan ada pengawasan orang tua, is okay. Tapi kalau udah berlebihan, ya orang tua harus intervensi di situ. Ya peran orang tua sangat penting. Tapi berarti kalau mental health itu kan secara psikis ya terganggu gitu ya. Itu kira-kira tuh bisa mempengaruhi kesehatan pikir atau pola pikir yang jiwa yang terlalu terganggu atau seperti apa? Nah,
kalau ini menarik ya. Ini kalau mental health itu kita harus lihat kembali ke dari sisi medis ya, penyebabnya apa tuh yang bikin penyebab. Berarti kan ada satu trigger atau mungkin peristiwa masa lalu salah satunya ya yang kurang baik lah. Secara medis apa penyebab mental health ya? Satu, mungkin ada riwayat genetik di keluarganya, kejiwaan di keluarganya sama. Terus yang kedua, lingkungan perumahan yang kurang sehat yang dia tinggal. Terus yang ketiga apa? Ada riwayat tidak kekerasan seksual mungkin secara fisik atau mungkin bentuk pelecehan lainnya. Terus keempat, mungkin ada pernah didiskriminasi, dibullying di sekolah atau tempat kerja dan sebagainya. Terus yang kelima lagi, dia pernah merasa terisolasi sehingga dia merasa terkucilkan, dia merasa terisolasi, jadi dia merasa sendirian. Terus apa lagi? Terus ada faktor mungkin medis, cedera pada kepala, mungkin dulu pernah kecelakaan, terjadi benturan di kepala, itu bisa menjadi faktor penyebab. Terus apa lagi? Terus secara psikis ya, terjadi suatu peristiwa yang tiba-tiba dia drastis berpengaruh pada emosi orang itu. Jadi ekonomi, mungkin dia terjadi kebangkrutan dalam ekonomi. Terus apa lagi? Terus dia mungkin jadi losing job, pengangguran, tunawisma. Terus apa lagi? Terus stres emosional yang dalam jangka waktu lama. Terus satu lagi jangan lupa penyalahgunaan narkoba obat terlarang dengan alkohol secara berlebihan itu bisa menjadi faktor risiko mental health. Tapi depresi sendiri pun yang berlebihan itu bisa menyebabkan mental health. Bisa, karena kan stres. Jadi itu kan masuk kategori stres jangka waktu panjang, jadi kan timbul depresi. Itu bisa memicu, itu salah satu gangguan dari mental health sebetulnya. Mental health kan dia secara global. Baru kita nanti terperincikan lebih detail. Jadi kembali kalau kata medis ke diagnosanya apa. Kalau dia ringan mungkin seperti ini. Kalau mungkin berat mungkin larinya ke seperti schizofren. Itu agak berat itu udah ke psikiater beda lagi. Berarti solusinya seperti apa nih? Perlu ada dokter kah, psikiater kah, atau penyakit jiwa? Kalau kita bicara mental health, kalau di Indonesia orang masih anggap sepele. Lebih berat orang bilang penyakit jantung. Itu orang lebih takut. Kalau bilang mental health, oke. Kalau nggak berat, kalau belum dia mengancam sampai ke ranah bunuh diri sebagainya, orang nggak pusing. Oh gitu ya, udahlah nanti lo bisa baik sendiri, kayak sabar aja kan biasa begitu. Tapi nggak, zaman sekarang ya pola misalnya mental health ini secara dini pun sebetulnya bisa deteksi sebetulnya ya. Dari perubahan dari perilakunya, mungkin dari dia jadi aktif tiba-tiba dia pasif, dari tiba-tiba dia swinger rambutnya, dari suka-suka ini tiba-tiba meledak, tiba marah, suka teriak-teriak sebagainya. Dia juga suka menarik diri dari lingkungan sosialnya, tiba-tiba dia diem, atau perubahan pola makannya, dia makannya tiba-tiba nggak nafsu makan, atau dia makannya berlebihan, dia makan terus untuk mengatasi stresnya dan emosionalnya. Jadi caranya seperti itu dia, beda-beda tiap orang itu loh. Berarti ke dokter ya? Nah dari situ yang mungkin dari situ kalau memang sudah seperti itu disarankan lebih cari ke ahli yang berkompetensi. Boleh pergi ke rumah sakit, mencari apa? Mencari psikolog boleh, atau mencari psikiater boleh. Tapi ingat, untuk penentuan dia suatu orang dibilang mental health itu kan ada alur-alur yang harus dihadapi. Tes medis, dia ada anamnesis medis dulu, jadi harus tetap wawancara dengan yang diduga ya mental health itu. Wawancara medisnya ditanya mungkin rekam jejaknya, mungkin penyakitnya apa, kesehatannya, yang keluhannya apa yang dialami, terus ada riwayat obat-obatan apa enggak. Setelah itu ada step lagi, adalah dilakukan pemeriksaan fisik lagi. Fisik apa? Untuk indikasi. Nah, jangan tiba-tiba ada penyakit lain tiba-tiba masuk ke situ. Dari situ mungkin ada beberapa kasus nanti mungkin ada kayak pemeriksaan CT scan jika diperlukan. Jadi step-stepnya ada. Tapi apakah perlu? Kalau memang sudah ada gejala deteksi dini, pengaruh yang moodnya sudah berlebihan sampai mempengaruhi sehari-hari, itu disarankan segera ke ahli yang lain. Selama ini kasus mental health sendiri banyak sih. Sampai ada kasus yang sampai bunuh diri remaja itu. Mental health ya itu loh. Karena itu loh, karena kita masih mengepel ya. Itu loh. Sebetulnya kalau orang sudah mengerti ya, begitu mental health dari dini itu ditangani secepat mungkin ya, itu hasilnya bagus sekali. Kenapa? Karena apalagi kan dikenanya anak-anak muda zaman sekarang,
jadi kan kita lebih ke arah intervensi. Sekarang banyak loh, nggak dengan medis aja, sekarang kan banyak juga yang lagi naik itu begitu seperti hipnoterapi. Tapi itu untuk gejala-gejala mereka yang behavior di awal-awal, maka deteksi dini itu sangat penting. Kalau sudah masuk stadium lanjut, dia mungkin sudah gangguannya agak parah, itu yang mungkin harus beda, itu harus ke psikiater, spesialis beda lagi. Jadi makanya yang penting deteksi dini itu dari awal. Penangannya kalau dari awal dia cepat dan tepat, hasilnya buat itu bagus sekali. Oke dok, mungkin saran buat orang tua yang masih punya anak remaja terutama buat mengantisipasi kena mental. Ya, jadi kan salah satunya tuh yang pengaruh apa? Pola asuh orang tua. Jadi banyak orang tua berpikir untuk kebaikan anak, karena orang tua berpikir memberi tekanan anak secara berlebihan, atau dia terlalu protektif. Maksudnya baik, cuma anak itu beda zaman sekarang, nggak zaman dulu, masalah beda. Jadi harus biarkan anak itu, misal kita mengambil keputusan terhadap anak itu, biarkan kita libatkan anak itu sendiri, tapi dengan pengarahan orang tua. Tapi kita nggak boleh mendominasi, biarkan anak itu mengungkapkan idenya seperti apa. Orang tua dampingi. Jadi bangun komunikasi terbuka dengan anak itu. Zaman sekarang lebih ke arah ke teman curhat. Jangan dengan jenjang kayak dulu itu. Jadi anak ada segan tuh beda. Jadi kalau anak orang tua itu lebih dekat tuh teman curhat itu, jadi jauh lebih hubungannya lebih positif, lebih baik untuk anak orang tuanya.